Bakain bati asulendang pakirin putih. Saya dikasih nama oleh ayah dan sama ibu Asrul. Lahirnya bulan Agustus, tanggal 16 Agustus. Si Jobang itu berasal dari kata si Jobang Anggun tu orang yang Jombang. Nentungga tu sangat cantik. Sangat Jombang. Mulai belajar si Jobang tahun 70. Saya tahun 70 tu bernikah. Itu 2 bulan kemudian baru saya belajar si Jobang itu. Mula-mula dasarnya karena untuk penambal penghasilan. Karena susah hidup. Saya kerja ke ladang sebagai dia pergi si Jobang itu ke kenduri, orang-orang kenduri itu kan tambah penghasilan. Karena itu aja. Berguru Bapak Munin namanya, dia yang Kuranji. Sedang jalan sendirian saya nyanyi si Jobang. Anyolai andai koninda doka nabi rundiang kaninda. Gitu saya bilang sendirian sedang jalan. Anggapan orang kampung ini saya sudah pesek ini punya otak. Kalau kau mau takut jadi tukang si Jobang itu, jangan kau naik kambing. Kalau bapak mau ingin jadi orang alim, ada dalam cerita si Jobang itu. Kalau bapak mau jadi orang angkatan perang, ada dalam cerita itu. Kalau seni Minang ini, dendang itu sesuai dengan gerakan. Gerak tari itu pancak silat bapak. Bukan tari apa-apa aja itu pancak silat. Inggris, Cekoslovakia, Belanda, saya rekam pak. Tapi yang selesai Negel Pidik lah. Karena bunyi ini bisa berdering. Kalau dulu kan dering-deringnya itu seperti rebana itu kan tidak ada. Ini bisa berdering bunyi. Nah, kalau dulu ini rumahnya ini kayu, bukan kertas seperti sekarang. Keras bunyi dulu. Saya berpinginin si Jobang ini supaya berkembang terus. Alhamdulillah sekarang saya punya anak, udah mengajar di Damasraya, dia sudah belajar itu si Jobang tuh, anak saya. Kalau harapan saya si Jobang ini kalau nyon berkembang kemungkinan, kalau saya minta sama guru-guru itu masuk dalam kurikulum pelajar dalam mungkin. Kalau tidak begitu tidak akan bisa. Jadi kalau masuk dalam kurikulum pelajaran, mau tak mau dia harus belajar tuh. Kalau orang mau belajar, berapa saya ajari. Jauh sebelum ini saya menuntut itu. Keluar di koran Singalang keluar, saya nuntut murid untuk belajar si Jobang. Sebetulnya ibu memang dekat dengan si Jobang. Dan dari kecil semenjak SD, SMP ibu sudah tahu sekali dengan si Jobang. Karena orang tua ibu atau ayah ibu adalah tukang si Jobang. Karena kami semuanya keluarga kami perempuan, tentu tidak pantas untuk menjadi tukang si Jobang. Beliau mewariskan kepada Datuk Kodo ini untuk menjadi tukang si Jobang. Yang ibu ketahui, Asrul ini memang dari dia mudanya suka dengan si Jobang ini. Bahkan waktu dulu ibu masih ingat, ibu masih kecil, dia ngikutin ayah ibu, kemudian belajar dengan ayah ibu siang sampai malam sampai subuh belajar. Jadi Asrul itu panggilnya karena dia pakai gelar Datuk Kodo, kan sudah ada Datuk Kodo teh. Dan ibu pernah juga bilang kepada Asrul Datuk Kodo, "Dah, tolong ini jangan sampai hilang." Nah, katanya ibu dapat informasi terakhir, anaknya Pak Asrul ini ada yang dia sudah ajar begitu. Sekarang banyak anak-anak kita yang tidak kenal lagi apa itu si Jobang. Harapan ibu ke depan bagaimana generasi muda mencintai, dan harapan ibu bagaimana juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mensupport ya. Tahun 2016 itu Bapak Asrul pernah membuat pernyataan di media massa, koran, itu bahwasanya dia bersedia menerima siapa saja yang ingin belajar si Jobang. Itu silahkan datang, dia akan bersedia mengajarkan. Seperti tahun 2021 kemarin, itu Asrul Datuk Kodo jadi narasumber pada kegiatan Kemah Seniman Sumatera Barat. Saya berharapnya khususnya itu untuk kesenian si Jobang
tidak ada penerus selanjutnya gitu yang sebagai yang tradisi. Kalau untuk yang kontemporer itu udah banyak karya-karya dari rekan-rekan sesama seniman, khususnya yang di bidang akademisi yang diisi Padang Panjang itu sering melakukan atau penciptaan karya dengan basis si Jobang.